Enggak, dilet Bu. Mana badai ngopi ulang kali? Ulang kali Buka sabara. Buka bontot. Iya, pengalitna. Pertama pamungga. Apa Kedua istri. Suasana rumah tangga. Seacan. Ada ya nak? Seacan damel-damel acan. Mau abang seacan damel. Sesal Tangerang garan padamelan. Padahal di Tangerang seueur padamelan kenapa sesat? Pabrik seueur di Tangerang. Makanan kuliner kalau mau kerja di restoran seueur. Ya kan Tangerang. Apalagi pasar Kemis. Peluang-peluang itu banyak banget. Beda hal kita dengan di sini. Di sini memang agak susah kalau di sini. Tapi di sini juga alhamdulillah tidak terlalu banyak. Nah, berarti wawasannya, pergaulannya, ya, di bumi baik batinya. Nah, tuh iya. Coba. Pamungkat oke tadi kalau kajun amang sih, cuma bapak amang tuh angkos tuh itu nana itu padamelan abang teh. Di sana sama teteh sana? Nggak ada. Belajar. Iya ke teteh sana. Berinteraksi karena kan kita ini nantinya kan harus tetap Apa sih? dengan teman-teman. Iya. Bohong itu mah bohong. Awas kakak lagi video. Kenapa? Ada aja. Mana? Nggak ada. Nggak ada. Iya, keterangan. Ini no pangalit nih. Mirip mamahna apa? Umi, mirip Umi. Iya itu. Oh. Pangalit. Ini dia sadaya. Jadi no air mas santren Oh, di luar. oh di luar. Mama, ini apa? Air rukiah. Nanti disiapin air rukiah garam biasa di baskom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat lover, subscriber, netizen, dimanapun berada. Ini alhamdulillah kita ada tamu ya, lumayan jauh sih. Tapi dibilang jauh, lumayan jauh, dibilang dekat-dekat. Karena masih satu provinsi, Banten. Ya, masih satu provinsi. Jadi beliau datang dari Tangerang, Pasar Kemis. Gak terlalu jauh sih kalau kita naik kendaraan pribadi sendiri itu 1 jam nyampe. 1 jam. Ya, 1 jam. Ini naik kereta ya, Bu? Naik bis. Naik Oh, naik bobi bis. sumumun. Kalau naik bis itu memang Padahal kereta ya, Pak. Kereta kereta itu muter. oh motor. Muter-muter Tanah kereta. Abang dulu dari Tanah Abang Dari ke Awas. Angke. Awas. Nah, dari Angke baru pindah kereta lagi ke Jakarta. Enggak ke Serpong. Ah, iya dari Serpong lebih jauh. Lebih jauh lagi. Jauh. Tangerang itu luas. Tangerang. Makanya kan Tangerang itu kan ada wacana ingin ini dari Banten di Tangerang Raya. Kereta. Kereta ada kereta. Kenapa itu bapaknya? Setru. Oh, udah lama. Nah, ini ada 8 bulan. ibu bersama anaknya dan ada suaminya. Suaminya ini mengalami gejala stroke. Karena kalau saya bilang seperti ini baru gejala lah. Kalau udah stroke itu udah nggak bisa apa-apa. Oh tadinya. Tapi sekarang alhamdulillah. Kita lagi terapi dulu dengan Kang Abbas, terapi totok jari petir. Ya, gimana tuh bapaknya kojot-kojot kayak gitu. Jadi itu tuh untuk memperlancar peredaran darahnya. Nah nanti metode seperti ini kan bapaknya kadang ya seperti itu karena dari pikiran. Kalau mau teriak-teriakin aja Pak, nggak apa-apa Pak. Nah gitu. Dengan penyumbatan pengen tadi. Ya, penyumbatan peredaran darah. Darah di otak. Nah, jadi kita terapi dulu seperti ini, nanti baru kita ruqyah. Nah, mau teriak-teriakin aja udah boleh. Ini ayo, sholat asar dulu ayo. Ini kita udah asar, alhamdulillah kita jeda dulu aja. Jadi kita mau masuki sholat asar dulu, nanti kita lanjut kembali ya. Memanusiakan manusia.
karena abi aya titipan amanah ti pun guru. Jadi amanah ti pun guru teh kieu. Ketika saya lagi ngawirid, wirid saya teh 1000 misal atau 100 lah ulah deh 100. Bade ngawirid 100 nembe 5 kali dongkap tamu. Eta dipilih ngal selesaikan wirid apa milih tamu. Gitu. No bagusna eta tamu cek pun guru kitu. Karena naon? Anu 85 engke ketika orang menyambut tamu dengan baik selesai. Gitu. Terkadang kan kita ini salah wah. Kayak keur ngawirid. Kan seperti itu. Jadi saya dicarekan eta ku guru lamun misalkan saya keur ngawirid aya tamu, saya henteu gegera ngalayanan tamu eta dicarekan. Percuma kumaneh cenah kitab pabalatak non pabalatak ketika aya tamu kumaneh diantepkeun. Tamu heula layani. Dan bagaimana kita bisa memuliakan tamu? Dalam arti memuliakan tamu itu yang pertama dengan tempatnya, apanya, buat senyaman mungkin tamu itu. Nah, gitu. Jadi ya di sini saya berusaha gitu, Bu. Jadi ya mungkin ibu sama bapak di sini ya nanti ya dari datang tadi sore sampai sekarang ketika ada jamuan kita, ketika ada sambutan kita yang kurang enak, saya di sini memohon maaf. Karena ya kita di sini apa adanya seperti ini. Mengenai makannya ya kita sama-sama. Jadi tidak ada yang mewah. Di sini sederhana. Pakai ikan asin. Ada, mangga silahkan gitu kan. Saya menyediakan tempat di sini ya ketika tempat ada yang sama mangga silahkan untuk istirahat. Karena kan kalau tamu jauh itu nggak mungkin langsung pulang lagi. Kan kasihan gitu. Kasihan kita khawatirnya apalagi ya bapaknya lagi dalam keadaan kurang sehat. Kita baru datang, kita tanganin sejam 2 jam udah selesai suruh pulang kan bagaimana. Makanya kan tadi saya tuh sengaja biar bapak sama ibu tuh istirahat dulu apa dulu. Jadi nggak terlalu saya layani itu bukan dalam arti saya nggak open ke tamu. Jadi biar pada istirahat dulu. Dan kebetulan ya saya di sini lagi banyak kegiatan kayak tadi sore kan ada kegiatan sama anak-anak. Beres maghrib kita ada kegiatan sama anak-anak ngaji. Nah kita ini longgarnya itu di jam-jam seperti ini Bu. Jadi setelah bada isya dari jam 8 ke atas tuh insya Allah kita agak sedikit longgar. Kalau siang ya seperti itulah siang terkadang kita ini kalau lagi keluar terkadang tamu di sini lagi banyak. Besok juga ada tuh yang muda. Ya, seperti itu. Ya, karena ya saya di sini ya nggak seperti inilah yang lain-lain terlalu ini banget. Di sini saya memang agak sedikit istilahnya nggak terlalu terbuka dalam hal media sosialnya mengenai pengobatan. Karena apa? Saya takutnya tamu datang, pasien datang banyak, saya nggak bisa melayaninya dengan baik, itu yang saya takutkan. Bukan dalam arti saya nggak mau kedatangan orang pasien apa segala macam, enggak. Tapi yang saya khawatirkan saya pribadi nggak bisa melayani dengan baik, tamu datang jauh, ibu mah dekat dari Pasar Kemis ya. Ini kan kayak kemarin ada yang dari Sumatera, ada dari Kalimantan, kita nggak bisa melayani dengan baik kan kasihan. Orang udah jauh-jauh datang buang-buang uang, bagaimana pulang rasa kecewa, itu yang saya takutkan. Gitu. Nah di sini ibu sama bapak pertama datang ke sini niatkan silaturahmi ya. Niatkan silaturahmi, di balik silaturahmi ya karena bapak lagi kurang sehat. Kita di sini menanganin semampu dan sebatas kemampuan kita sebagai hamba. Karena kita tidak ada daya dan upaya selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala ataupun payakunnya Allah. Jadi kita di sini ketika Bapak ada keluhan, Bapak jangan pernah berharap kepada saya. Di sini saya itu hanya sebagai perantara. Saya sebagai perantara atau syariat. Hakikatnya kita pasarkan kepada Allah. Jadi kita sama-sama berdoa. Ya kita sama-sama berdoa. Ya saya insya Allah di sini berusaha semampu semaksimal saya bisa, dan di ibu juga jangan putus untuk berdoa meminta kepada Allah agar bapaknya ini tadinya sehat kembali sehat lagi dan bisa beraktivitas kembali lagi.
karena ya udah lama juga, 7 bulan 8 bulan ya, Iya, 8 bulan. Apalagi bapak ini sebagai kepala rumah tangga, yang dimana pasti bapak ini sebagai ujung tombaknya keluarga ya pak ya. Kalau bapak nggak kerja bagaimana kan? Makanya alhamdulillah ada perusahaan yang masih memberikan kebijaksanaan. Insya Allah pulang dari sini bapak sehat atas izinnya Allah. Jadi di sini saya sekali lagi meminta kepada ibu, bapak dan keluarga keridhaan, keikhlasannya. Nah di sini saya mau bapak minta mediator kan? Mau dimediator kan? Nah kita mau mediatorkan. Dan ya kalau misalkan anaknya mau badannya nggak jadi masalah kalau misalkan mau dipinjam gitu. Jadi kita itu memberikan kebebasan. Tapi kalau nggak ada ya di sini kan kita ada, kita ini yang udah biasa ya, Pak RW juga ada. Mungkin Pak RW mau, Pak RW gitu. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya, tadi kita mungkin ini video yang kedua. Tadi udah ada sedikit ya Kak Billy ya. Tadi ada sedikit ya, mungkin jenengan udah lihat begitu beliau baru sampai kita tanganin dengan metode totok ya, totok jari petir. Gimana itu, agak udah ada enakan atau gimana waktu habis ditotok? Enakan ya? Enggak terlalu berat ya? Nah itu secara ini agar untuk memperlancar peredaran darahnya. Nah mungkin dari secara non medis ya insya Allah, karena penyakit medis dan non medis itu selalu bersamaan, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita di sini kan saya menanganin non medisnya. Terus untuk diagnosanya itu pakai apa? Nah, kayak tadi saya kan ibu perlu madu. Nah itu karena saya bukan dokter, untuk penanganan diagnosanya itu pakai madu. Itu herbal. Gitu itu. Nah, nanti madunya diminum sehari 2 kali. Pagi sama malam mau tidur. Nah, nanti kan Bapak habis di mediator, Bapak bisa istirahat, tidur, nanti jam 11:30 akan saya bangunkan. Mau saya ruqyah Pak ya. Jadi Bapak habis dari sini nanti Bapak istirahat. Nah sebelum istirahat, sebelum tidur tuh Bapak minum madu dulu, tapi madu yang hitam ya. Madu hitam ya? Madu yang hitam ya. Karena kan ini Bapak ada gula juga ya. Jadi yang bagus tuh madu yang hitam. Madu hitam tuh kan pahit ya. Gitu. Berarti habisin dulu madu hitamnya sampai habis madu hitamnya pagi. Madu yang itu yang kalau udah habis baru madu yang manis. Nah madu yang itu nggak apa-apa. Karena kalau madu itu kan alami sifatnya, jadi tidak ada kadar gulanya. Jadi aman untuk seseorang mengidap penyakit gula juga menjadi masalah. Untuk madu karena tidak ada gulanya itu. Gulanya itu dari alami. Makanya saya banyak dipertanyakan, kan saya kan ada penyakit gula kok dikasih madunya ya. Coba aja dulu kan. Bukan dalam arti saya mau ini, enggak. Insya Allah sembuh dan alhamdulillah Bu. Ada orang yang udah stroke terus penyakit gula 14 tahun itu sekarang udah bisa jalan, sekarang udah bisa bertani, bercocok tanam kayak gitu. Kalau untuk kerja ya mungkin nggak bisa karena udah sepuh kan kalau untuk kerja, tapi kalau untuk tani-tani di kebun apa bisa alhamdulillah. Daripada tadinya tidur aja duduk kayak kursi roda kan gitu, sekarang alhamdulillah udah gitu ya. Semuanya bukan karena saya itu hanya sebagai pelantara atas izinnya Allah. Allah ridho gitu. Makanya kita di sini sama-sama ridho. Jadi ya ibu saya tanganin ya dengan lillahi ta'ala, insya Allah ya dari keluarga harus ikhlas, harus ridho gitu aja. Okay. Insya Allah ya, seperti itu. Kan ibu selalu berdoa kepada Allah, mungkin bapak atau siapa pasti meminta kesembuhan. Nah itu tuh suatu bentuk jawaban dari Allah untuk datang ke sini. Kan gitu. Nah di sini bagaimana saya cara melayaninya kan gitu. Kan kita duduk di sini itu tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seperti itu. Jadi Bapak silakan duduknya seperti ini, Pak. Tegap ya, Pak ya. Jaketnya boleh dibuka, nggak apa-apa. Dibuka dulu aja.
Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, ini saya menanganin Bapak Agus Salim ya? Aku saling. Oh, berarti ini Bapak bentar lagi ulang tahun. Berarti lahirnya bulan Agustus ya? Biasanya kan Agus kan, Agustus. Itu sama tuh security saya juga tuh Agus tuh. Bentar lagi ulang tahun ya. Ya, Agus ya. Bentar lagi ulang tahun ya. Ini Agus Salim, Bapak Agus Salim. Saya minta ridho dan ikhlasnya sama Bapak. Saya akan menarik sisi goib dari Bapak, yang dimana nanti adapun ketika yang dilihat dan yang terlihat sama Bapak, jadi ya itu Bapak tinggal menyikapinya aja dengan bijak atau dengan istilahnya kita sisi positifnya. Jadi yang negatif-negatifnya kita buang. Seperti itu ya Pak. Bapak kayak gini nih. Duduk kayak gini, ya kan gini. Nah, diterin kayak gini. Tegak ya. Jadi biar lurus antara tulang ekor sama cakra mahkota itu biar selaras. Nah, Bapak tarik napas dari hidung. Tahan di perut, buang. Jadi gini. Tarik napas dari hidung. Tahan di perut. Terus buang lagi dari hidung, gitu ya. Nah, sekarang terus tarik napas dari hidung, tahan di perut, tarik napas dari hidung, tahan dulu jangan dibuang ya. Ketika saya ngomong tahan di perut, tahan, jangan langsung dibuang ya napasnya itu. Jadi gini, ketika saya ngomong lepas, lepas, gitu ya Pak ya. Tarik napas dari hidung, tahan di perut, tahan, jangan dibuang dulu Pak. Tarik napas, tahan, hup, buang. Tarik lagi terus, tahan, buang. Nanti tarik dari hidung, tahan di perut, buang lagi dari hidung, jangan dari mulut ya. Kan ngebuang napas itu ada dari mulut, ada dari hidung. Ini tarik dari hidung, tahan di perut, buang lagi dari hidung. Terus kayak gitu aja Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Bapak Lusa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batastum. Assalamualaikum ya khodamul minal badani sir jat sifat wujud la ilaha. Tarik, buang. Nah, Bapak terus aja, Bapak istighfar aja ya Pak ya. Bapak istighfar aja. Istighfar aja terus Bapak dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adin. Assalamualaikum. Anda bisa jawab salam saya enggak? Oke. Selamat malam. Ini lumayan kenceng juga. Anda bisa bicara dengan saya. Jadi, oke. Saya memohon, gini, saya mohon maaf kalau jenengan merasa terganggu ya. Kalau jenengan merasa terganggu, saya mohon maaf. Saya di sini alhamdulillah di depan saya ini ada keluarga Bapak Agus Salim yang dimana beliau datang jauh dari sana ke sini meminta tolong kepada saya, pengen melihat sesuatu yang dimana ternyata ini yang terlihatnya itu sesuatunya panjenengan. Panjenengan kenal sama keluarga itu di situ ada istrinya, itu ada bapaknya, di situ ada putranya. Jenengan kenal nggak? Oke. Oke.
Jadi gini, kalau jenengan kenal, jenengan sebagai apanya sama beliau? Ngapain kamu? Ya, karena kan saya sudah dimintakan tolong no sama keluarga Bapak Agus ini. Jadi ya saya mau ketawa, mau mengobati beliau dan saya lagi mengobatinya memang. Jenengan siapanya? Hah? Saya suka sama dia. Suka? Sukanya dalam segi apa? Hah? Saya suka sama dia. Sukanya di apanya sama beliau? Hah? Suka di seluruh badan dia. Oh, suka seluruh badannya. Oke. Jadi saya suka sama dia. Ah, Biar dia gak mau kerja. oh. Terus? Kenapa suka tapi biar dia nggak mau kerja? Hah? Itu urusan saya. Oke. Terus dalam segi apa lagi kamu sukanya? Banyak. Banyaknya? Ada. Hah? Ada yang lebih parah lagi. Apa yang lebih parah? Saya nggak mau bilang. Kenapa nggak mau bilang? Saya nggak berani bilangnya. Memang kenapa nggak berani bilang? Saya tahu. Oke. Ya udah, jenengan bilang aja, nggak jadi masalah. Kan sama saya nanya. Ada yang lebih parahnya itu apa? Saya bilang nggak mau. Ya udah. Kalau memang nggak mau, oke, 1, 2 kata kamu nih banyak. Terus apa lagi? Sukanya dalam apa lagi? Hah? Saya nggak mau. Bilang lagi. Gak mau bilang lagi. Ya. Oke, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, apakah termasuk kamu aja atau ada yang lain Ya. yang menyukainya? Hah? Ada 3 orang. 3. Oke, berarti teman kamu ada 3. Iya. Sekarang kamu panggil teman kamu keluarin. Saya nggak mau apa. Teman kamu itu yang 3 tinggal di mana? Hah? Kaki? Oh gitu. Terus kamu yang di mana? Saya semuanya ada di dia. Oh gitu. Iya. Oh, salah satunya yang membuat dia ini di mananya? Hah? Yang membuat dia berat di mananya salah satunya? Di semua badannya. Oh, yaudah. Oke. Sekarang gini. Kamu saya perintahkan ya, jangan pernah mengganggunya lagi. Kenapa ketawa? Saya lebih suka. Coba kalau memang suka sini. Sini jenengan sini. Kalau memang suka. Sini. Sukanya dalam segi apa dulu semuanya? Coba bilang ke saya. Suka dengan kelakuannya, suka dengan karakternya, atau badannya, atau apanya? Saya suka semuanya. Suka semuanya. Terus kamu yang menghambat apanya? Dia nggak bisa bekerja Terus? sama saya. Terus? Kamu ada yang nyuruh nggak? Hah? Ada yang nyuruh nggak? Kamu ada yang nyuruh apa datang sendiri? Apa kalau ada yang bilang? Ya, nggak apa-apa. Kalau kamu ada yang nyuruh, suruh tuan kamu datang ke saya. Kamu gak bakal mampu. Yakin? Ya udah coba panggil tuan kamu, suruh datang ke saya. Bilangin, ya, bilangin sama tuan kamu, ada yang mengusik ketenangan kamu gitu. Kamu gak bakal mampu. Ya, saya memang gak bakal mampu, tapi insya Allah atas izinnya Allah dan ridhonya Allah, saya mampu untuk menghadapi kamu dan Tuhan kamu. Saya tidak takut. Yang saya takutin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini, lihat saya sini. Kamu ya.
Diam! Lepaskan! Bismillahirrahmanirrahim. Bawa. Lepaskan saya! Ayo, sini kamu. Kabur. Sini. Dia mau lari kemana kamu? Kabur lagi. Mau kabur? Mau kabur? Gak bakal. Saya! Udah, kamu akan saya lepaskan, tapi tarik teman kamu yang ada di sana semuanya. Kamu mau saya siksa? Hah? Mau saya siksa? Hah? Cepat tarik. Hah? Lepaskan saya! Ya udah, kamu tarik teman kamu di sana, ya. Teman kamu di sana tarik semuanya dan kamu jangan pernah balik lagi. Lepaskan saya! Ya udah nanti saya lepasin, tapi kamu berjanji sama saya untuk membawa teman kamu. Saya takut. Gak usah takut, bilang sama Tuhan kamu, saya yang mengusik kamu, saya yang ingin kamu. Dan kamu gak bakal bisa datang ke sana lagi. Kamu datang ke saya aja, Tuhan kamu datang ke saya aja. Lepaskan saya! Jadi, tarik dulu sana, baru saya lepasin. Lepaskan dulu saya! Tapi kamu janji sama saya, tarik sana teman kamu, bersihin semuanya. Jangan sampai beliau ini kesakitan lagi, agar beliau ini bisa beraktivitas kembali. Baik. Benar? Ya. Tarik. Terus Pak, istighfar Pak, istighfar aja. Tarik semuanya. Di belakang kepala, pundak, punggung, kaki, semuanya tarikin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Istighfar. Tahu dia ada di situ tuh, demitnya suruh masuk sana aja. Iya. Dia takut dia mah di situ terus. Atuh. Dia ngejauh terus dia. Oke. Pak, Bu, tadi apa yang dilihat, apa yang terlihat, kita ambil sisi baiknya. Itu dia ada kata-kata suka. Suka itu berarti kan suka dengan kelakuan buruk kita. Yang kayak gitu yang buruk. Jadi nanti ya saya meminta sama Bapak yang buruk-buruknya itu terbaiki. Ini saya bilang tadi tuh. Kan manusia itu ada dua perkara, benar dan salah. Ketika kita dulu pernah melakukan kesalahan, diperbaiki.
Karena itu sifatnya manusia, Bu. Karena dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu manusia itu pasti ada di posisi yang salah. Tapi ketika salah diperbaiki. Paham nggak Pak maksudnya? Ya. Dan Bapak jangan banyak pikiran. Udah berlalu. Dan mungkin tadi ada salah satu isyarat yang dimana kata-katanya itu saya tidak berani mengatakan itu lebih parah. Berarti kan yang tahu benar dan salah itu adalah diri kita. Nah, di situ kita muhasabah diri. Ada bagusnya juga karena kan kalau dikatakan terbuka itu kan perkara aib mungkin kan. Wallahu alam bishawab ya. Gitu. Jadi seperti itulah intinya. Jadi ambil sisi baiknya, buang yang negatifnya, dan apa yang terlihat dan yang dilihat tadi itu insya Allah ya saya yang menguruskan. Nanti sisa-sisanya atau bekas-bekas kotorannya nanti akan saya bersihkan dengan cara diruqyah nanti jam 12 ke atas. Pak ya, yang penting saya meminta ke Bapak jangan banyak pikiran. Kita harus ingat 90% penyakit adalah diri kita yang bisa mengobatinya. Bayangkan 90% Pak. Dengan cara apa? Pikiran kita Pak, dari pikiran. Ketika kita pikiran plong, enak, itu akan cepat sehat. Nah, itu yang seperti itu apa tadi itu? Yang tadi itu hawa nafsu kita. Karena kan ini manusia Pak. Itu di dalam tubuh manusia itu ada beberapa elemen, api, air, angin, tanah. Yang saya tarik itu elemen api dari Bapak, hawa nafsu. Bapak sering marah-marah. Itu elemen apinya sedang memuncak. Lihat orang kesurupan. Kok bisa terjadi kesurupan? Nah itulah elemen apinya sedang memuncak. Jadi bisa terjadi seperti itu. Karena dia ini punya masalah, gak bisa keluar, gak bisa dikeluarin, dan gak bisa nggak ada tempat untuk curhat, dan dia percaya itu semakin dipendam itu yang pertama akan terjadi kerasukan kalau dia nggak kuat. Yang keduanya kalau dia kuat bukan kerasukan tapi marah-marah, nggak jelas. Ya, karena apa? Itulah manusia. Terus memahami tentang 4 unsur itu. Lihat orang Muslim meninggalnya dikubur, berarti kan kembali ke elemen tanah. Ada yang dibakar, berarti kan kembali ke elemen api. Ada yang dihanyutkan ke laut, berarti kan kembali ke elemen air. Ada juga yang ditaruh di atas, berarti kan ke elemen angin. Yaitu menurut ajaran agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Tapi ruhnya itu kembali lagi menyatu lagi dengan sang penciptanya. Gitu. Diminta pertanggungjawaban. Kalau jasadnya mah ya kembali lagi. Ada yang mau dibakar, ada yang mau dihanyutin, ada yang mau dikubur, ada yang mau dikremasiin aja kan ya, kayak di Toraja kan mengenai keyakinannya seperti itu. Ya kan? Dipajang depan rumah, terus di gua-gua apa kayak gitu. Kan itu di angin-angin. Itu kembali ke elemen, nggak jadi masalah. Karena kan menurut kepercayaannya seperti itu. Itu Pak ya. Memahamin 4 unsur gitu. Nah ini Bapak kenapa terjadi agak bengong-bengong. Pertama mungkin Bapak ada sesuatu, ada masalah, udah buang aja Pak yang lalu biar berlalu. Terus hati-hati kalau kita sering bengong itu, kita ingat mengenai sukma, hati-hati. Ini sukma sama ruh beda, dan korin beda. Sukma, ruh, korin itu beda-beda. Sukma manusia itu ada 7. Hilang 1 aja bisa blank. Lihat ibu orang gila bisa telanjang ketawa-ketawa depan orang, itu sukmanya nggak ada 1. Nah hati-hati Pak. Terus ruh, kalau ruh itu yang akan kembali kepada penciptanya, yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau korin itu kita begitu lahir sampai kita meninggal itu kopian kita. Katanya wah itu kemarin baru orang meninggal terus nyuruh ke sana, itu bohong, itu korin. Kalau yang meninggalnya mau udah meninggal dipinta pertanggungjawaban semuanya, nggak bakal bisa balik lagi. Itu. Nah itu korin namanya. Kita harus paham tentang itu. Ya Pak, Bu, semuanya seperti itu. Nah nanti apa yang saya ingin Bapak sama Ibu tuh nanti istirahat, sebelum Bapak tidur minum madu dulu. Yang terjadi tadi di sini udah ambil hikmahnya, sekarang Bapak banyakin istighfar. Ya, itu aja. Dan Ibu juga nanti wah jangan.
Jadi kita ini di dalam rumah tangga ini bagaimana agar kesehatan kita bisa pulih, agar rezeki kita bisa lancar, ya itulah jadikanlah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu dijadikan di situ. Jadi kita itu harus tahu artinya sakinah mawaddah warahmah itu apa. Jadi kan di situ pahamin di situ. Jadi ketika suami dalam keadaan ekonomi terpuruk, istri harus sabar. Itu akan terjadi sakinah mawaddah warahmahnya. Ketika suami melakukan kesalahan, istri juga disabar. Karena ketika kita sabar, jaminannya surga kata Allah. Gitu. Ya. Ya, mungkin sahabat-sahabat seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, yang salah datang saya pribadi karena saya ini tepatnya salah dan dosa. Kebenaran kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.